Oke, teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini gue pengen sedikit sharing ya ke kalian gitu mengenai apa yang baru dilakukan di dalam keluarga gue gitulah ya, yang berkaitan dengan otomotif pastinya gitu. Setelah sekian lama kita percaya dan menggunakan mobil dengan bahan bakar bensin maupun solar sebagai penunjang aktivitas kita sehari-hari, keluarga gua gitu ya, pindah nih gitu ya, pindah haluan ke mobil listrik gitu. Yang benar-benar pemindahannya itu sangat amat total. Kita sudah nyaris melakukan penjualan gitu ya, penjualan mobil-mobil kita. Tinggal sisa satu, yaitu adalah mobil dari Arvan, kembaran gue, Sabi, yang dimana memang secara ngejual itu agak susah nih kalau mobilnya Arvan, karena memang segmented gitu ya. Mobil Arvan itu adalah Mazda CX-3 yang dimana kilometernya masih rendah, kondisi masih oke sebenarnya, cuman itulah susah jualnya karena segmented ya, begitu. Oke, nah jadi kita lanjut aja ke pembahasan ya gitu. Jadi kalau ada yang pengen boleh dikontak aja, apa di komen di bawah dulu, ntar gua akan japri. Boleh tulisin Instagramnya atau apapun yang bisa dihubungin, karena zaman sekarang kan gak semua orang langsung percaya ngasih nomor telepon ya. Bisa dari Instagram dulu atau apapun yang bisa gua reach out, nanti gua akan reach out secara pribadi. Oke, nah jadi lanjut ke topiknya. Kenapa sih berpindah gitu ya dari mobil bensin ke mobil listrik gitu ya? Jadi sebenarnya ini semua tuh gara-gara keracunan kita, tapi keracunannya positif ya. Jadi kita itu awalnya jajal, coba-coba gitu ya, coba-coba menjual mobil bensin kita nih gitu ya, satu gitu kan, itu adalah BMW X1 yang beberapa kali juga sempet tayang di YouTube gua ini gitu ya, di Ceker Motovlog. Kita jual itu, terus beli apa ya? Ya akhirnya kita coba beli BYD M6. Seperti yang kalian tahu, BYD M6 itu adalah kalau bisa dibilang tuh kalau anak game gitu ya, top top global apa top lokal ya? Top lokal kali ya, top lokalnya mobil listrik gitu ya. Top di dalam negeri kita nih, di Indonesia ini dia paling luar biasa lah penjualannya gitu ya, karena value-nya itu amat sangat bagus, dan memang itu BYD tepat banget tuh waktu ngeluarin itu. Nah, dengan hadirnya BYD M6 menurut gue itu tepat sasaran, karena bisa dengan harganya ya, dengan harga yang segitu bisa dibilang coba-coba untuk levelan orang seperti itu. Dan yang kedua, sekalian coba-coba dapat bonus, mobil yang luas, mobil yang bermobilitas tinggi. Jujur dia mobilitasnya tinggi banget teman-teman. Terus yang ketiga adalah mobil yang fun gitu, mobil yang fun dengan segala entertainment sistemnya, dengan segala fiturnya gitu ya. Jadi menurut gua paket lengkap untuk coba-coba si BYD M6 ini, dan akhirnya berhasil loh membuat kita jadi mempercayakan ke mobil listrik lain gitu. Jadi menurut gua BYD ini kayaknya tim risetnya tuh amat sangat mantep deh, amat sangat proper gitu ya. Bukan proper lagi kalau ini sih udah kelasan atas nih kayaknya ini tim risetnya nih. Karena gini, gue juga penggiat riset ya teman-teman, jadi gue tahu banget gitu ya mana produk dengan risetan yang bagus, mana produk dengan risetan yang setengah-setengah seadanya. Jadi levelnya ini udah top notch, sangat bagus, sangat rapet dan sangat rapih menurut gue dari segi riset, sehingga bisa melahirkan produk seperti itu gitu. Mungkin kalau misalnya BYD itu tim risetnya itu setengah-setengah ya, ya dia bakal ngerilis si Gold duluan tuh gitu, si Gold duluan, atau tiba-tiba udah aja ngerilis si Lion dulu lah, fokus ke si Lion 7 gitu ya. Baru dia rilis M6 gitu sebagai pelengkap gitu kan. Cuman di BYD ini itu dijadiin jagoannya dan bener aja Gold. Pinter, itu keren banget sih. Itu yang gue salut dari BYD dan mungkin tim risetnya. Good job. Nah, gara-gara itu akhirnya kita tercerahkan, wah ternyata punya mobil listrik itu fun ya,
punya mobil listrik itu ternyata bukan suatu hal yang konsumtif untuk berkepanjangannya. Terlebih lagi, banyak banget brand mobil listrik yang menawarkan kayak ini nih, entar gratis servis, gratis parts, gratis pergantian baterai atau servis baterai atau apapun itulah selama 5-8 tahun gitu ya. Akhirnya apa? Orang tuh kan jadi pas dihitung-hitung, wah ternyata dengan membeli mobil listrik udah nggak usah bayar pajak yang tahunan seperti itu secara utuh ya, seperti mobil bensin. Kalau nggak salah hanya bayar jasa harja kalau nggak salah ya. Terus habis itu bensin juga nggak beli, kita belinya itu listrik, jadi isi token gitu. Dan gue udah coba dari 50% ke 100 itu sekitar Rp80.000 untuk BYD M6. Lalu perawatannya gratis selama 5-8 tahun. Itu kan suatu hal yang menggiurkan nggak sih gitu. Kalau dihitung-hitung secara realnya gitu ya, seharusnya kita bisa menghemat jauh dari kita menggunakan mobil bensin. Nah, karena hal itulah, karena fundamental itu yang akhirnya membuat gue sekeluarga akhirnya mau beli mobil bensin semua. Jadi mobil listrik semua gitu. Jadi mengganti mobil bensin kita ke mobil listrik. Jadi ini mah sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk berkontribusi untuk mengurangi polusi, karena sebenarnya kita juga masih mempertanyakan solusi itu apakah tepat atau enggak. Untuk jika solusi untuk mengurangi polusi gitu ya, mungkin jangka pendek iya, cuman mungkin jangka panjang kita nggak ada yang tahu. Nah, cuman ternyata kalau dihitung-hitung, dan anyway bokap nyokap gue emang orangnya suka-suka ngitung ya, jadi apa-apa dihitung tapi itu bagus. Kita jadi ngirit ya gitu, jadi insya Allah ngirit gitu. Insya Allah, tapi ya mudah-mudahan bener lah hitungannya. Nah, terus dia itu juga kita rasa gitu ya, untuk pemakaian 5-8 tahun ke depan atau 10 tahun gitu, itu masih relevan teman-teman, masih relevan. Karena pengembangan mobil listrik ini bukan baru dimulai ya, tetapi baru dikomersilkan. Jadi menurut gua tidak mungkin 5-10 tahun lagi tiba-tiba hilang gitu. Jadi masih relevan untuk 5-10 tahun gitu. Dan gua tuh melihat salah satu yang bikin gua percaya masih relevan itu, salah satunya adalah banyak dari produsen mobil listrik, brand-brand mobil listrik itu, terutama yang dari China ya, itu yang menyediakan head unit atau entertainment system yang bisa di-upgrade dengan sangat mudah, di-update atau di-upgrade dengan sangat mudah gitu. Bahkan hal itu juga dilayani secara baik gitu ya, diproses dan dilayani secara baik di dealernya mereka masing-masing. Misalnya katakan lu punya BYD gitu ya, lu udah outdated nih, lu pengen punya aplikasi apa gitu yang terkini gitu ya, yang mungkin seharusnya di Android Auto atau Apple CarPlay itu ada, atau bahkan ada aplikasi sandingan dari Android Auto dan Apple CarPlay yang mungkin langsung bisa menampilkan layar HP lu di situ gitu, misalnya kayak gitu. Contoh nih, hanya contoh ya. Nah, atau aplikasi yang bisa menggantikan Android Box misalnya kayak gitu. Ini hanya contoh sekali lagi. Nah, itu lu bisa datang, dan kalau misalnya udah ada ya, udah tersedia di BYD yang lain gitu, dan dinyatakan bisa diterapkan, diinstal di BYD kalian, itu kalian bisa tinggal datang ke BYD dan minta untuk diinstal. Dan gua nggak tahu apakah dipungut biaya atau enggak, cuman setahu gue harusnya gratis. Gitu, karena itu bagian dari service-nya mereka, after sales-nya mereka. Gila nggak teman-teman? Gila kan? Jadi kayak kalau mobil, maaf ya, mobil Jepang itu gua sampai sekarang kayaknya belum banyak nemuin kayak gitu. Simple aja, sederhana aja. Misal katakan waktu itu gua sempet, bokap gua tuh sempet punya Fortuner VRZ tahun 2016 gitu ya. Terus kita tahu di varian Fortuner yang baru itu head unitnya mirip, tetapi dia ada Android Auto, Apple CarPlay. Itu kita nanya ke Toyota, itu harus ganti satu head unit, dan itu harganya nggak murah. Jadi ini dengan sistem yang bisa di-upgrade, bisa di-update dengan mudah seperti ini, yang di mobil-mobil Cina ini, itu kita benar-benar nggak usah ganti head unit untuk mendapatkan fitur terbaru. Insya Allah ya begitu ya, harusnya mekanisme seperti itu. Yang udah terjadi sih seperti itu.
makanya gue bilang tuh masih relevan sampai 5-10 tahun lagi insya Allah gitu ya. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah ini tuh mobil listrik ini merupakan penunjang aktivitas sehari-hari yang nyaman, aman, dan efisien. Lu lihat deh mobil-mobil listrik ini. Keamanannya, tingkat keamanannya itu udah pada tinggi gitu ya. Lu dengan hanya bayar sekitar 300-400 juta gitu ya, mendapatkan ADAS level 2, ada bahkan yang lebih advance dari ADAS level 2, misalnya kayak gitu. Pokoknya sistem keamanannya itu kita bikin geleng-geleng aja lah, bikin geleng-geleng kepala kita aja gitu kalau dengernya gitu. Materialnya juga menurut gua ya, nggak tahu kenapa gitu ya, kok jadi lebih oke gitu ya. Ya sesimpel lu kalau misalnya buka pintu gitu. Lu tahu sendiri, buka pintu mobil Jepang misalnya gitu. Apalagi yang mainstream ya, yang lu tahu sendiri lah merek-mereknya. Itu amat sangat ringan kan, teman-teman. Tapi kalau mobil-mobil listrik tuh yang gue lihat gitu ya, walaupun kecil, walaupun apa tuh firm banget dan itu solid banget, menurut gue sangat jauh ya rasanya dari segi kualitas. Nah, tetapi tentu ada beberapa kekurangan yang harus kita pertimbangkan untuk membeli mobil listrik gitu ya, yang sampai saat ini pun walaupun gue sekeluarga udah mempercayakan untuk pindah nih dari mobil bensin ke mobil listrik gitu ya, tetapi ya tetap kita harus waspada dan harus berhati-hati karena tetap ada kekurangannya yang harus kita cermati gitu ya. Yang pertama adalah harga jual tadi yang gue bilang akan amat sangat drop gitu. Lu jangan pikir lu beli mobil listrik gitu ya, 400 juta lu bisa jual di angka 300 juta di 5 tahun kemudian gitu ya. Mungkin angkanya itu akan ada di 100, 120, 130 misalnya kayak gitu. Kenapa? Sebenarnya ini tergantung sama permintaan pasar lagi ya teman-teman. Balik lagi sebenarnya sih. Kalau semisalnya mobil listrik ini sudah merata ya, mungkin perlahan bisa naik tuh value-nya. Cuman menurut gua untuk bisa meratanya sih itu butuh waktu yang lama karena masih banyak banget orang-orang yang nggak percaya juga sama mobil listrik. Gitu ya. Mana mungkin sih mobil listrik itu bisa menggantikan sepenuhnya mobil bensin. Gitu. Bahkan itu pun yang terjadi sama orang-orang yang udah pernah nyoba mobil listrik. Mungkin dia nyoba mobil listriknya kayak Wuling REV, kayak apa namanya Neta V2 gitu ya, yang dimana mungkin ya memang mobil seperti itu ya nggak bisa gantiin mobil yang dengan mobilitas tinggi gitu, mobil bensin gitu ya, karena itu memang dari segmennya dan dari genrenya udah beda tuh gitu sebenarnya gitu ya. Mungkin akan berpikiran berbeda gitu ya kalau misalnya dia coba M6, coba Atto, coba Neta X kayak gitu. Mungkin akan berbeda. Cuman kalau misalnya nyoba itu ya wajar masih merasa kayaknya nggak bisa gantiin mobil bensin deh. Ya karena memang berbeda. Nah, jadi butuh waktu yang lama, tetapi gue optimis sih gitu ya akan berkembang terus. Nah, yang kedua, yang paling penting juga kan dari mobil listrik itu adalah pengisian daya gitu ya. Ya, sampai sekarang gue dan keluarga itu masih mengandalkan atau mempercayakan sepenuhnya 100% itu ke home charger, wall charger. Kalau SPKLU, sebenarnya kita nggak berani atau belum berani mengandalkan 100% gitu. Karena SPKLU itu pertama dari segi aplikasi ya. Aplikasinya udah oke, udah baik, udah bagus gitu ya. Udah lumayan ya. Tetapi suka juga ngebug gitu ya. Suka juga tuh gue kadang kalau misalnya mau beli itu apa sih? Listrik ya, beli listrik. Kalau orang biasa beli bensin, beli listrik. Beli daya listrik gitu ya. Di SPKLU itu yang sering terjadi adalah udah di payment gitu ya, udah dibayar, tetapi nggak mau nge-refresh statusnya sehingga belum bisa ngisi gitu. Itu kan walaupun akan pasti ter-refresh dan akan diperbaiki sendiri gitu ya, otomatis terbarui gitu ya. Tetapi kan jengkel ya, udah nunggunya lama tuh, ngecas kan 30 menit ya, lumayan lama juga kalau kita nggak sambil aktivitas lain. Udah gitu pakai error segala pula di awal misalnya kayak gitu. Ya pastinya
tergantung jaringan di tempat itu juga ya gitu. Kalau misalnya jaringannya udah lemot gitu kan, atau lu pakai SIM card yang juga jaringannya terbatas, ya lu akan kesusahan tuh, lu harus nyari hotspot, nyari wifi gitu-gitu. Pokoknya itulah, SPKLU tuh pasti akan jauh lebih ribet ketimbang home charger, wall charger, cuman memang lebih cepat. Dari 30 ke 80 itu hanya butuh waktu 30 menit. Hal itu juga dibarengi dengan konsekuensi di mana ya kalau lu melakukan itu terus sepanjang lu pakai EV lu gitu ya, lu akan kehilangan ketahanan baterainya gitu. Seiring berjalannya waktu, karena battery health-nya akan turun. Karena fast charging terus gitu kan. Kalau di rumah kan daya yang masuk ya wajar-wajarnya normal-normal aja gitu, pelan-pelan aja gitu kan. Jadi membuat baterai itu lebih awet lah gitu, kayak gitu. Nah, yang terakhir nih yang kita ya gue juga masih pusing gitu ya, regulasi pemerintah nih gitu. Menurut gue regulasi pemerintah itu memungkinkan banget untuk tidak stabil untuk si EV ini gitu ya. Gue udah mempertanyakan sih apakah ntar pajaknya tiba-tiba jadi ada, misalnya kayak gitu ya. Terus yang kedua, apakah ntar jangan-jangan SPKLU-nya tiba-tiba tutup gitu kan, SPKLU-nya tiba-tiba kagak ada gitu, diganti apa kayak gitu kan, buat dagang kayak apa kayak. Terus apakah dia ini apa ya, kayak ntar jangan-jangan udah nggak diakuin lagi sama mobil yang layak misalnya gitu kan, sebagai mobil yang layak gitu. Kita nggak ada yang tahu gitu. Terus yang paling penting apa, kan orang tuh juga banyak yang tertarik beli mobil listrik itu karena ada sistem ganjil genap di Jakarta. Nah, ntar kalau sistem ganjil genapnya aturannya diganti misalnya termasuk mobil listrik, itu gimana gitu. Karena kan sama gubernur sebelumnya aturan ganjil genap ini diperlakukan itu dikarenakan untuk menghindari penumpukan polusi tuh katanya. Tapi kan sekarang udah mau ganti gubernur gitu kan. Udah ganti gubernur gitu. Ini mau gimana? Itu mau dibawa kemana nih? Gitu. Kalau tiba-tiba berlaku untuk mobil listrik, waduh. Kita yang udah mengirit gitu ya. Mobil-mobil gitu yang tadi kita satu orang punya 2 untuk ganjil genap, dipercayakan ke mobil listrik gitu kan, terus tiba-tiba aturannya diubah, ya udah kelar. Gitu kita ya gitulah gitu ya, bete ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Cuman gue di sini kenapa terus keluarga gue itu mau mempercayakan mobil listrik gitu ya sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, ya karena kita percaya sama negara ini itu akan terus berkembang pastinya dan terus open dengan hal-hal yang baik. Dan juga kita percaya ke depannya mobil listriknya pun akan semakin membaik dan membuat value-nya itu sendiri menjadi lebih baik gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau nanya seputar EV, kayaknya kemungkinan kedepannya gue akan sering banget bikin konten mengenai EV, karena ya ini juga suatu hal yang excited buat gue pribadi ya, dan gue ingin share ke kalian. Juga ini pengalaman baru banget juga buat gue. Jadi kalian bisa tanya aja di bawah, di kolom komentar di bawah, dan jangan ragu-ragu untuk reach out gue, menanyakan soal apapun itu yang berkaitan dengan EV gitu ya. Dan gue akan sharing pengalaman gue menggunakan mobil EV ke depannya. Itu teman-teman. Oh iya, sama kalau kalian ada yang penasaran apa sih sebenarnya mobil EV yang gue pakai gitu ya, ya itu ntar akan dibuat di video selanjutnya. Jadi tungguin aja. Insya Allah minggu depan kita udah bisa ketemu sama mobil yang gue pakai kayak gitu ya.